Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan ANFO sebagai bahan peledak untuk mencapai sasaran produksi batuan gamping di PT Semen Batu Raja Tbk. Dari kelompok 3, yang pertama ada Citra Dewi Prisilia dengan NIM terakhir 06, Tasya Cindy dengan NIM akhir 16, Firda Ayum dengan NIM akhir 18, Wihelmina Srinada Kusuma dengan NIM akhir 20, dan saya sendiri Siti Nurholisa dengan NIM 30. Untuk topik bahasan presentasi kita yaitu yang pertama ada PT Semen Batu Raja ini menggunakan peledak itu ANFO, yang kedua urutan penembakan dari proses peledakan dengan pola peledakan corner cut. Yang ketiga, ada perhitungan penggunaan bahan peledak atau ANFO yang digunakan pada PT Semen Batu Raja dalam operasi peledakan batuan gamping. Yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemakaian ANFO serta penanganan berdasarkan aktivitas penambangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batu gamping yang berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Batu gamping merupakan salah satu bahan galian industri yang permintaannya cukup besar di Indonesia. Batu gamping sendiri merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk semen. Proses penambangan yang digunakan di PT Semen Batu Raja yaitu metode penambangan terbuka atau surface mining dengan sistem tambang kuari atau quarry mine. Batu gamping yang ditambang merupakan endapan yang cukup keras. Oleh karena itu, pemberaian batuan atau loosening dilakukan dengan cara pemboran atau drilling dan peledakan atau blasting. Dalam proses penambangan, PT Semen Batu Raja memiliki karakteristik batuan yang keras. Maka dari itu, perlu dilakukan peledakan atau blasting yang bertujuan untuk memberaikan batuan yang keras. Alternatif lain penggunaan peledakan dalam pembongkaran atau pemberaian batuan karena terbilang murah dibandingkan dengan metode surface miner. Oke, selanjutnya adalah bahan peledak. Jadi bahan peledak itu merupakan sarana yang efektif sebagai alat membongkar batuan dalam industri pertambangan. Dan dalam proses peledakan membutuhkan bahan peledak sebagai alat pembongkar batuan yang terdiri dari substansi kimia. Dan bahan peledak yang dipakai pada PT Semen Batu Raja yang pertama adalah ANFO atau amonium nitrat dan foil oil, di mana untuk komposisinya terdiri dari 94,5% amonium nitrat dan 5,5% fuel oil. Dan ANFO ini digunakan sebagai bahan peledak sekunder. Mengapa demikian? Karena digunakan untuk tujuan utama dari peledakan seperti memecahkan batuan. Dan ANFO ini juga kurang sensitif terhadap rangsangan. Lalu yang kedua adalah power gel magnum. Power gel magnum berbentuk odol dan digunakan sebagai bahan peledak primer. Dan mengapa dikatakan bahan peledak primer? Karena digunakan untuk memicu atau menginisiasi ledakan dalam bahan peledakan sekunder. Dan bahan peledak primer ini sangat sensitif terhadap rangsangan dan umumnya digunakan dalam jumlah kecil. Jadi keunggulan dari ANFO sendiri itu yang pertama, ketersediaan bahan yang digunakan untuk membuat bahan ini tuh mudah didapatkan dan tersedia secara luas di pasaran. Lalu daya ledak yang lebih rendah dibanding bahan peledak lainnya. Serta ANFO ini memiliki keunggulan dalam hal biaya yang lebih rendah dibanding bahan peledak lain seperti dinamit. Lalu untuk power gel magnum merupakan bahan peledak kapsul sensitif yang berbasis emulsi, di mana digunakan untuk menginisiasi reaksi pada bahan peledakan sekunder. Next. Nah, untuk kegiatan pembongkaran pada batuan gamping yang dilakukan oleh PT Semen Batu Raja ini dilakukan dengan peledakan pada jenjang atau bench blasting. Nah, metode ini menggunakan pola corner cut, dapat dilihat di layar. Nah, pola corner cut ini memiliki pola yang mana untuk urutan batuan yang diledakkan itu dimulai dari notasi angka 1. Setelah di rangkaian 1 ditembak, disusul dengan rangkaian 2. Nah, rangkaian ini berurutan hingga rangkaian ke-10. Nah, di sini ada 2 macam garis. Yang pertama, ada garis lurus dan ada garis putus-putus. Yang mana garis putus-putus ini menunjukkan kabel penghubung atau connecting wire
antar rangkaian, tiap rangkaian 1 dan 2 ini dihubungkan oleh kabel penghubung, yang mana kabel penghubung ini, memberikan waktu tunda. Nah, waktu tunda yang dipakai di PT Semen Batu Raja ini yaitu 0,75 milisecond. Untuk yang selanjutnya, nah, pola corner cut ini mengapa di semen batu raja? Yang pertama ini terbukti mampu mengurangi risiko batu terbang atau fly rock dan dapat meredam getaran suara atau noise. Oke, selanjutnya adalah perhitungan pada operasi peledakan di PT Semen Batu Raja. Jadi yang pertama itu adalah burden. Nah, burden ini merupakan jarak antar lubang bor yang relatif tegak lurus terhadap free face. Di mana dengan rumus B sama dengan 3,15 dikali D atau inch dikali PE per PR pangkat 1/3. Dan di mana pada burden yang diketahui pada PT Semen Batu Raja itu PE sama dengan 0,85 ton per meter kubik, lalu PR adalah 2,41 ton per meter kubik, dan DE sama dengan 3,5 inch. Dengan keterangan PE adalah berat jenis ANFO, lalu PR adalah berat jenis batu kapur, dan DE adalah diameter lubang ledak. Next. Lalu yang kedua adalah tinggi jenjang atau H. Jadi tinggi jenjang ini digunakan untuk keberhasilan peledakan dengan melihat rasio H per B pada tabel variasi stiffness ratio. Dan di mana rumus dari H sama dengan 3 dikali B. Di mana H adalah tinggi jenjang, lalu B adalah burden, sehingga 3 dikali 2,4 meter sama dengan 7,2 meter. Selanjutnya ada steaming. Nah, steaming ini untuk mengurangi gas-gas hasil peledakan agar dapat menekan batuan dengan kekuatan yang besar. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah T sama dengan B, yang mana tadi T diketahui 2,4 meter. Untuk selanjutnya itu ada subdrilling atau J. Nah, ini subdrilling itu dibuat agar jenjang yang dihasilkan sebatas dengan lantainya dan lantai yang dihasilkan rata. Jadi untuk rumusnya ini J sama dengan 0,3 dikali dengan B atau burden. Jadi 0,3 dikali 2,4 hasil burden yang tadi sama dengan 0,72 meter. Selanjutnya ada kedalaman lubang ledak atau L. Nah, ini untuk menentukan kedalaman lubang ledak tersebut. Rumusnya adalah L sama dengan H plus J, di mana L adalah kedalaman lubang ledak, H adalah tinggi jenjang, J adalah subdrilling. Nah, hanya sudah diketahui di perhitungan sebelumnya, yaitu 7,2 meter, dan J-nya sudah diketahui juga di perhitungan sebelumnya, yaitu 0,72 meter. Sehingga kedalaman lubang ledak diperoleh 7,92 meter. Perhitungan keenam yaitu panjang isian bahan peledak atau PC. Panjang isian bahan peledak ini dapat dicari dengan mengurangi panjang lubang ledak terhadap panjang steamingnya. Yaitu rumusnya PC sama dengan L min T. Untuk kedalaman lubang ledaknya sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya, yaitu 7,92 meter, dan steamingnya diketahui 2,4 meter, sehingga panjang isian bahan peledak diperoleh 5,68 meter. Selanjutnya ada spacing atau jarak terdekat antara dua lubang tembak yang berdekatan dalam satu baris. Rumusnya adalah S sama dengan H plus 7B dibagi 8. Dengan S yaitu spacing, H adalah tinggi jenjang, dan B adalah burden. H sendiri sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya, yaitu 7,2 ditambah dengan 7 dikali burdennya 2,4 dibagi dengan 8 diperoleh hasil 3 meter. Next. Selanjutnya ada berat bahan peledak. Berat bahan peledak ini dihitung untuk satu kali peledakan dan dapat dihitung per satu volume geometri peledakan. Nah, rumusnya sendiri ada E sama dengan PC dikali DE, dengan E itu berat bahan peledak, PC adalah panjang isian bahan peledak, dan DE adalah loading density.
Untuk PC-nya sudah diketahui sebelumnya yaitu 5,52 dan loading density-nya yaitu 5,29 sehingga diperoleh hasilnya 29,2 kg per lubangnya. Next. Berikutnya ada berat batuan yang dibongkar atau W. Berat batuan yang dibongkar ini diketahui dari mengalihkan volume batuan yang akan dibongkar dengan densitas batuan tersebut. Nah, rumusnya adalah W sama dengan volume dikali rho R. Volume dari batuan yang akan dibongkar dapat dihitung dengan mengalihkan burden dikali dengan spacing dan dikali dengan tinggi jenjang. Kemudian dikali dengan rho R. Diperoleh hasil 124,93 ton. Next. Nah, yang terakhir adalah perhitungan powder factor, yaitu perbandingan yang digunakan adalah berat bahan peledak untuk membongkar 1 ton batuan, yaitu PF sama dengan berat bahan peledak dibagi dengan berat batuan yang dibongkar, yaitu 29,2 dibagi dengan 124,93 diperoleh hasil 0,23 kg per ton. Pemakaian ANFO yang pertama ada geometri peledakan, ada kondisi lubang, dan ada biaya bahan peledakan. Di geometri peledakan ini berpengaruh pada fragmentasi hasil batuan atau getaran pada tanah yang merupakan dari perhitungan tadi itu ada jarak ukur dari lubang kedalaman yang dibuat pada saat peledakan di area pertambangan. Nah, itu akan mempengaruhi hasil fragmentasinya. Dan kedua ada kondisi lubang. Di mana jika kondisi lubangnya kering, maka menggunakan ANFO basah. Nah, jika lubang ada airnya atau di bawah 1 meter, itu menggunakan heavy ANFO. Nah, yang ketiga ada biaya bahan peledakan. Pada biaya bahan peledakan ANFO ini cukup terjangkau dari pengamatan dan pengukuran batuan hasil peledakan selama 20 peledakan. Diketahui bahwa fragmentasi batuan yang akan dihasilkan bervariasi antara 65 cm hingga 200 cm. Nah, ada fragmentasi rata-rata batuan hasil peledakan yaitu 99,90 cm, yang berarti ukuran ini adalah ukuran ideal untuk umpan crushing plant dan ukuran fragmentasi terbesar yang diangkut dari penambangan. Dan maksimumnya itu adalah sebesar 145 cm. Dari perhitungan, maka dapat dinyatakan bahwa fragmentasi yang dihasilkan adalah fragmentasi yang optimal sebagai hasil peledakan di PT Semen Baturaja Persero Tbk. Untuk pustaka yang kita pakai itu ada 3. Nah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.